Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan di kesempatan yang Tuhan telah berikan sekali lagi kepada kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati kebersamaan kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan bawa tema ketika kasih Allah menguasai hidup manusia. Ya, ketika kasih Allah menguasai hidup manusia. Ya, bisa ditampilkan slide-nya? Nah, saya akan ambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Ini kasih Tuhan, Roma pasal 12 adalah sebuah aplikasi-aplikasi yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai orang percaya. Ya. Bagaimana setelah kita mengetahui segala keberadaan kita, bagaimana setelah kita mengetahui sebenarnya manusia itu seperti apa, dan bagaimana perjalanan kehidupan manusia yang diceritakan dalam kitab Roma pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11. Kemudian di pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Paulus menasihatkan supaya kita membuat kehidupan kita menjadi sebuah ibadah yang sejati. Nah, dalam ibadah yang sejati itu tentu ada banyak sekali hal-hal yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, menjadi sebuah perilaku kehidupan kita yang mesti, yang harus ya kita kerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Yang harus muncul dalam kehidupan kita, yang harus keluar di dalam segala keberadaan kita sebagai manusia. Jadi tidak hanya sekedar secara teoritis, tidak sekedar secara liturgi kita beribadah kepada Tuhan, tetapi sejatinya kita mengingkari esensi ibadah itu sendiri. Sebab ibadah tidak hanya secara liturgikal. Ibadah tidak hanya secara perkumpulan dalam waktu tertentu, tetapi ibadah adalah sebuah kehidupan kita. Ibadah menjadi sebuah gaya hidup kita. Ibadah menjadi sebuah aspek yang muncul dalam kehidupan kita setiap hari. Dimanapun kita berada, apapun keadaannya, bagaimanapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun ketika dalam kehidupan kita tidak dikuasai secara penuh dengan kasih Allah, maka seluruh implementasi kehidupan kita dalam ibadah yang sejati akan terpengaruh. Sebab ketika kasih Allah itu menguasai kehidupan kita, nanti kita akan lihat dari Roma 12 ayat yang ke-12 ini. Ada 3 hal yang akan membuat kita bisa mengaplikasikan kehidupan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada masa kita. Sehingga firman Tuhan tetap menjadi sebuah jawaban yang aktual, jawaban yang up to date, jawaban yang masa kini untuk setiap persoalan kehidupan kita yang masing-masing dari kehidupan kita tidak ada yang sama. Namun setiap firman Tuhan akan memberikan kepada kita jawaban-jawaban yang spesifik sejauh mana kita memahami, mengerti, dan menghidupi firman tersebut. Saya akan mulai dengan sebuah hal yang seperti ini. Kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Amin. Allah adalah kasih. Maka ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan sifat kasih itu kepada manusia. Tujuannya apa? Supaya manusia bisa saling mengasihi.
Baik itu mengasihi Allah dalam hubungan horizontal maupun mengasihi sesama dalam hubungan vertikal. Maka kalau kita ingat apa yang dikatakan Yesus, dua hukum yang utama dalam kitab Taurat ketika dia ditanya oleh ahli Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua yang tidak kalah dengan itu, kasihilah sesama manusia. Kasih Allah memenuhi kehidupan manusia, maka akan membawa dampak yang hebat di dalam hidup manusia. Karena dengan kasih itu manusia bisa wujudkan tindakan nyata, ibadah sejati di dalam kehidupannya. Sekali lagi, ibadah tidak hanya kontekstual dalam bentuk liturgis, tetapi ibadah bagi kita adalah mencakup keseluruhan hidup kita. Sebab ketika firman Allah katakan, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan kudus, persembahan yang berkenan. Itulah ibadah sejati. Maka mencakup seluruh keberadaan kehidupan kita. Dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi. Maka itu menjadi sebuah ibadah bagi kehidupan kita. Namun jika tanpa kasih, maka ibadah tersebut menjadi kurang, tidak pas atau tidak sempurna. Sebab kasih itu melandasi segala sesuatu. Allah bekerja dengan kasih. Allah melakukan segala sesuatu dalam kasih-Nya yang sempurna. Allah melakukan segala sesuatu dengan penuh kasih. Sehingga kita bisa lihat dalam beberapa konteks firman Tuhan, ketika bicara tentang kasih, maka di situ ada pengorbanan. Bicara tentang kasih, di situ ada memberi. Bicara tentang kasih, di situ ada kerelaan. Bicara tentang kasih, di situ ada sukacita. Bicara tentang kasih, di situ ada kesabaran. Bicara tentang kasih, di situ ada ketekunan. Pagi hari ini kita akan lihat bagaimana ketika kasih Allah itu menguasai kehidupan manusia, menguasai kehidupan saudara dan saya. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama satu ayat ini dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga ayat ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat yang ke-12 dalam hitungan 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi kita baca. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kalau saudara mundur beberapa ayat di atasnya, di ayat yang ke-9, Paulus katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih Allah dalam bahasa asli dikatakan sebagai kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang paling sempurna. Kalau kasih manusia ada syaratnya. Kasih manusia bisa berpura-pura. Kasih manusia bisa menuntut balas. Kasih manusia minta imbalan. Tetapi firman Allah mengatakan di ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat,
Jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Beberapa hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang juga berkenaan dengan konteks ibadah yang sejati dalam Roma 12 ayat yang pertama. Dipisahkan oleh LAI dikasih perikop. Ya. Mau di ayat yang ke-9 seterusnya, nasihat untuk hidup di dalam kasih. Jadi sebuah pertanyaan. Bagaimana manusia bisa memiliki atau mempunyai kehidupan di dalam kasih? Yang tidak pura-pura, yang tidak jahat, yang saling mendahului, yang saling mengasihi, yang saling mendahului memberi hormat, yang bersemangat. Jika kasih Allah tidak ada pada kehidupan. Dan kita akan lihat nanti di ayat yang ke-12, bagaimana pengaruh kasih itu memberikan dampak yang luar biasa pada kehidupan orang yang percaya. Bagaimana ketika saudara dan saya selalu dikuasai oleh kasih Allah. Tidak hanya dikuasai Roh Kudus, tetapi dikuasai pula oleh kasih Allah. Ini semacam hal yang tidak bisa terpisahkan. Oh, kalau gitu saya cukup punya kasih Allah saja. Gak usah dikuasai Roh Kudus, tidak bisa. Ya. Sesuatu kebenaran firman Allah itu mengikat dan melekat. Orang yang dikuasai Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah roh. Orang yang dikuasai Roh Kudus, dia dikuasai pula oleh kasih Allah. Ini satu hal yang mengikat dan melekat. Maka ketika kasih Allah itu menguasai kehidupan manusia, ada dampak yang luar biasa yang akan diterima oleh manusia. Ada dampak yang luar biasa yang akan keluar pula dari kehidupan umat Tuhan tersebut atau saudara dan saya yang dikuasai oleh kasih Allah tersebut. Kita sudah terima kasih Allah yang luar biasa melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita yang semestinya mendapatkan penghukuman kekal, kita dimerdekakan di dalam Kristus. Semestinya kita dihukum, tapi kita mendapatkan kemerdekaan. Semestinya kita tidak lagi punya pengharapan, tetapi kita mendapatkan pengharapan di dalam Kristus. Itu yang kita terima. Setelah kita dikuasai atau menerima kasih itu, bahkan dikuasai oleh kasih itu, maka apa yang keluar dari kehidupan kita? Ini yang menjadi bentuk ibadah yang sejati kepada Tuhan. Salah satunya ya, dari sekian banyak yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam baik di kitab Roma dan di kitab-kitab lain dan juga bagian-bagian lain dari firman Tuhan yang secara komprehensif menerangkan ibadah yang sejati itu. Apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia ketika kasih Allah menguasai kehidupannya? Yang pertama, dari ayat 12 ini kita bisa lihat Paulus katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi apa yang keluar dalam kehidupan kita ketika kasih Allah itu menguasai kehidupan kita? Yang keluar adalah sukacita di dalam pengharapan. Saudara, saya mau tanya, pengharapan itu sesuatu yang sudah diterima atau belum? Sesuatu yang sudah diterima atau belum? Belum. Kalau sesuatu yang belum terima, maka kita akan terus mengharapkan, bukan? Kita akan terus berpikir atau mau untuk menerima hal tersebut. Karena kita belum menerima. Ya. Pengharapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang percaya adalah kita
akan menerima kehidupan kekal. Kita akan menerima mahkota kemenangan, mahkota kehidupan. Kita akan menerima keadaan yang mulia sama seperti Kristus. Kita punya pengharapan di dalam Yesus bahwa kita tidak akan mengalami kematian kekal. Kita akan menerima setiap penggenapan janji daripada Allah. Tetapi kita tahu, selama kita ada di dalam kehidupan dunia ini, kita tidak lepas dari masalah. Kita tidak lepas dari persoalan. Kita tidak lepas dari problema demi problema di dalam kehidupan kita. Tetapi karena ada kasih Allah yang menguasai kehidupan kita, kita hidup dalam pengharapan kepada Kristus dengan sukacita. Kita selalu optimis. Kita selalu berpikir positif tentang segala keadaan yang terjadi. Kita selalu melihat dari cara pandang Allah, bukan dari cara pandang kita sebagai manusia. Saya kasih contoh di sana. Ketika Paulus dan Silas dipenjarakan, tentu secara manusia nggak enak, ya kan? Sudah melayani Tuhan, sudah berjuang demi nama Tuhan, sudah berkorban segalanya bagi Tuhan. Tetapi mereka harus dipenjarakan. Mereka harus masuk ke dalam tahanan. Tapi lihat, di Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukum lain mendengarkan mereka. Di tengah-tengah situasi yang berat, di tengah-tengah sedang dalam kondisi yang sangat berat, mereka berdoa dan memuji Allah. Mereka berdoa dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Mereka berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian. Dan nyanyinya enggak di dalam hati. Nyanyinya tidak gremeng. Nyanyinya tidak bergumam. Tapi sampai orang lain, orang hukuman yang lain mendengarkan nyanyian pujian mereka kepada Allah. Situasi yang tidak mudah bagi mereka, tetapi karena mereka dikuasai oleh kasih Allah, sukacita itu meluap keluar dari hati mereka, menjadi sebuah puji-pujian kepada Allah. Sekalipun gak ditulis mereka ini masuk dalam penyembahan atau bagaimana, atau mereka bernyanyi dengan riang, tapi kalau ditulis puji-pujian ya bisa jadi mereka bersorak-sorai. Di penjara bersorak-sorai. Malam-malam lagi. Dalam keadaan yang berat. Nah itu sebabnya kalau saudara ingat Paulus kasih nasihat, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dalam kondisi yang tidak nyaman. Karena kasih Allah sudah melingkupi dirinya. Ya, ada lagu yang dikatakan kasih Allah melingkupi saya. Lagu lama katakan itu. Kalau kasih itu sudah menguasai kehidupan ini, maka kita akan terus berpikir optimis.
berpikir positif dengan segala keadaan. Melihat dengan cara pandang Allah melihat. Kalau hari Rabu kemarin sudah datang ya, Saudara Petrus bawa firman Tuhan. Paulus dan Silas masuk penjara ini, kalau sudah runtut di atas pasal 16 itu, kalau boleh dibilang kasarannya, atas izin Tuhan. Ya kan? Paulus mau pergi ke satu tempat, Roh Allah melarangnya. Ya. Mau masuk ke tanah Galatia, melintasi tanah Galatia, Frigia Galatia, mau ke Asia, Roh Allah mencegah, ayat yang ke-6. Sampai di Misia, mau masuk Bitinia, Roh Allah mencegah. Sampai di Troas, dapat penglihatan dengan orang di Makedonia. Maka mereka berangkat ke Makedonia. Sampai ke Filipi. Di Filipi ditangkap. Masuk penjara, kalau saya boleh bicara kasar, dalam gambaran kasarnya. Paulus dituntun masuk ke penjara. Dibawa masuk ke penjara. Kalau secara manusia, loh kok makin dibawa masuk penjara, bagaimana ini? Tetapi Allah punya rencana yang luar biasa. Justru dengan dia masuk di penjara, kepala penjara dan keluarganya dimenangkan bagi Tuhan. Orang-orang yang di penjara juga dimenangkan bagi Tuhan. Ketika kasih Allah menguasai kehidupan manusia, ada sukacita yang luar biasa dalam pengharapan. Karena pengharapan kita bukan pengharapan kosong. Bukan pengharapan yang tanpa ada jaminan kepastian. Tetapi pengharapan kita dalam Yesus adalah pengharapan yang ya dan amin. Pengharapan yang pasti. Pengharapan yang akan digenapi. Sebab yang berjanji bukan manusia. Yang berjanji bukan orang yang punya kedudukan. Bukan orang yang punya status yang tinggi. Tetapi yang berjanji adalah Sang pemilik alam semesta ini. Yang memiliki kehidupan kita. Yang tidak pernah melupakan perjanjiannya. Sehingga dalam keadaan apapun yang kita alami, ketika kita dikuasai oleh kasih Allah, maka akan ada sukacita dalam kehidupan kita yang keluar terhadap pengharapan kita kepada Kristus. Sehingga hidup kita, perilaku kita, apapun yang kita kerjakan di hari-hari kehidupan kita, akan selalu kita bawa untuk berpadan dengan firman Tuhan. Poin yang pertama. Yang kedua, pada waktu kasih Allah sudah menguasai kehidupan kita, dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12 dikatakan di sana bahwa sabarlah dalam kesesakan. Dampak yang keluar dari kehidupan kita sebagai manusia ketika kasih Allah itu menguasai kehidupan kita, maka kita bisa bersabar dalam kesengsaraan. Sabar dalam kesengsaraan. Ini hal yang tidak mudah. Sabar. Kok dipepet terus, kok ditekan terus, kok diejek terus, kok dijelekan terus, kok difitnah terus, kok dihalang-halangi terus, kok diintimidasi terus. Seringkali hati sudah bertobat. Ya, saya mengutip apa yang dikatakan ketua MD kita waktu kapan harimu kerja. Hati ini bertobat, tapi tangan ini kadang-kadang belum bertobat. Hati ini bertobat, tapi kadang-kadang mulut ini belum bertobat. Tapi Rasul Paulus katakan, sabarlah dalam kesesakan.
Kita diajar untuk bersabar dalam menghadapi segala situasi yang sedang kita alami. Kita dituntut untuk bersabar di dalam menghadapi segala keadaan yang sedang terjadi. Hasilnya apa? Kita mampu bertahan dan bertumbuh meskipun dalam kesulitan. Kita bisa bertahan dan bertumbuh di dalam kesulitan. Saya ambil contoh kehidupan Ayub. Kita semua tahu bagaimana kehidupan Ayub. Orang yang begitu saleh, orang yang begitu kaya raya, orang yang begitu berhasil dalam kehidupannya. Tetapi dalam hitungan detik, bang, hilang semua. Kekayaannya habis, anak-anaknya habis, kesehatannya pun merosot. Istrinya, udah kamu kutukin Allah saja, nang matio. Harus ngerawat orang sakit segala. Sahabat-sahabatnya, oh ini gara-gara kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sampai satu kali Ayub merasa apa yang dikatakan, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Ya betul ini. Tapi Tuhan datang mengingatkan dia. Tuhan datang untuk menyatakan kasih-Nya. Tuhan menegur Ayub. Tuhan mengingatkan Ayub. Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa pada Ayub. Sampai satu kali Ayub mengakui betapa luar biasanya Allah. Betapa terbatasnya Dia. Betapa dahsyatnya Allah. Dan betapa ketidakmampuannya untuk memahami Allah yang luar biasa. Dan dia bersabar dengan luar biasa atas segala kehidupannya. Dia mencabut perkataannya. Dia menyesal dengan apa yang dia ungkapkan. Karena pengaruh keadaan yang dia terima, stimulus-stimulus yang dia terima. Kondisi yang dia lihat, situasi yang dia rasakan. Yang membuat dia terasa ingin memberontak dari dalam hatinya. Sampai akhirnya Tuhan menegur dia. Memberikan pengertian kepadanya. Menyatakan kasih-Nya yang luar biasa dalam bentuk teguran, peringatan, dan pembukaan hikmat kepadanya. Sehingga dia mengakui. Dia menyadari bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Tidak ada rencana Allah yang keliru. Aku yang seringkali tidak punya pengertian bercerita tentang hal yang ajaib yang tidak aku ketahui bahkan. Maka dia mengakui bahwa Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan luar biasa. Sehingga kalau kita lihat dalam kitab Ayub pasal 42. Ayat yang ke-7 dan seterusnya. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan mengembalikan kondisi Ayub. Tuhan memberkati luar biasa Ayub. Ayub ayat yang ke-12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Dan selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba,
6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina, 2 kali lipat dari yang pernah hilang. Dan dibalikin lagi anak-anaknya. Didapatkan kembali keluarganya. Didapatkan kembali apa yang selama ini dia punya. Karena apa? Karena dia sudah sabar dalam kesengsaraan. Dia bertahan, dia bertumbuh karena dia melihat saat ini bahwa semua ada dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Kalau kita dalam masa-masa yang sengsara hari-hari ini, mungkin dalam masa-masa yang berat dalam kehidupan kita, kasih Allah sebenarnya lebih dari cukup atas kehidupan kita. Apa yang akan kita bawa dari dunia ini? Kekayaan kah? Keluarga kah? Tidak ada. Tapi kasih Allah itu akan terus ada bersama dengan kita sampai seterusnya. Kita masuk pada masa kekalahan pun karena kasih Allah. Ketika kita sabar dalam kesengsaraan, maka kita akan bertahan, bertumbuh dalam keadaan yang sulit sekalipun. Iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh, iman kita semakin dewasa, iman kita semakin luar biasa. Karena kita bisa memandang cara kerja Allah yang tidak pernah gagal itu. Dan kita masuk di dalamnya mengikuti apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita. Kita bergantung terus kepada Tuhan. Kita berharap terus kepada Tuhan. Dan kita ikut cara-cara Tuhan. Yang ketiga. Ketika kasih Allah itu memenuhi, menguasai kehidupan manusia. Apa yang keluar dari kehidupan manusia? Dalam Roma pasal 12, ayat 12 itu dari bagian terakhir dikatakan. Dan bertekunlah dalam doa. Semua ini kalimat perintah. Bersukacitalah. Sabarlah. Dan yang terakhir dikatakan bertekunlah dalam doa. Maka dampak yang semestinya keluar dari kehidupan kita adalah ketekunan kita untuk berdoa. Ketekunan berdoa itu akan menghasilkan kekuatan yang maksimal. Ketika menghadapi kesengsaraan, ketika menghadapi kerasnya kehidupan, ketika menghadapi fakta-fakta hidup yang terjadi dalam kehidupan ini. Ketika kita melihat situasi dan kondisi yang begitu memberatkan, kemana kita akan lari? Apakah kita akan cari pengharapan yang lain? Apakah kita akan menggantungkan hidup kita kepada ilah lain? Kemarin saya tuliskan, jangan ada ilah lain. Jangan cari pertolongan kepada yang bukan Allah. Maka kita dituntun karena kita melihat kasih Allah, kita dikuasai kasih Allah, kita dituntut untuk berdoa. Setia untuk berdoa. Doa adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Membawa segala kebutuhan kita, kekhawatiran kita, keperluan kita, pergumulan kita. Sekaligus membawa pujian, penyembahan, penghormatan kita kepada Allah. Saya kasih contoh 2 di sana. Yang pertama ada Daniel. Dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, ketika Daniel sudah mendengarkan perintah, raja turunkan perintah, dalam 1 bulan ini tidak boleh
memohon sesuatu kepada siapa saja. Allah manapun, dewa manapun, manusia siapapun, kecuali kepada raja. Kalau melanggar, dia akan dibuang ke dalam gua singa. Tapi lihat, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 itu. Apa yang dikerjakan oleh Daniel? Ayat yang ke-10, pasal yang ke-6 katakan, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Dan yang terpenting ini bagian terakhir. Seperti yang biasa dilakukannya. Fakta kehidupan yang terjadi pada waktu itu, larangan itu muncul. Hukuman itu akan terjadi. Dok, ketok palu, sah undang-undang yang gak bisa dicabut. Tapi Daniel, karena dia sudah menikmati, merasakan, dan dipenuhi saya percaya dengan kasih Allah. Dia gak mau tinggalkan hubungannya dengan Tuhan, komunikasinya dengan Tuhan. Maka dia tetap berdoa. Dia berlutut, berdoa 3 kali sehari, memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Tentu dia berdoa, Tuhan, keputusan sudah dibuat. Kalaupun harus masuk gua singa, ya mati ya matilah masuk gua singa. Tapi dia tetap bertahan dalam ketekunannya berdoa. Lagi asik-asik berdoa, ayat 12 dikatakan orang-orang masuk menangkap Daniel yang sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Tangkap, dibawa kepada raja. Raja, nih Daniel nih, Belsasar nih, lagi berdoa. Kan sudah didok undang-undangnya, nggak boleh berdoa. Sesuai dengan aturan raja, lempar gua singa. Sedih hati raja. Tapi karena aturan, tetap aturan yang harus dilakukan. Dibawalah gua singa. Ditaruhlah. Tapi apa yang terjadi? Allah menutup mulut singa-singa. Daniel baik-baik saja. Pagi-pagi raja galau, semalam nggak bisa tidur, pikirkan Daniel. Daniel, ya raja, oh kau masih hidup. Ayo naik. Tuhan memberikan kelepasan yang luar biasa bagi Daniel. Dan saya ambil lagi dengan contoh Yesus. Yesus dalam keadaan yang sedang ketakutan sebagai manusia. Ya. Dalam kondisi, dalam kemanusiaannya, Yesus menghadapi salib, dia ketakutan. Dia berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani. Ya. Lukas 22 ayat 43. Pada waktu Yesus berdoa dan dia katakan, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku yang jadi Bapa, biar kehendakmu saja yang terjadi. Ayat 43 katakan, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberi kekuatan kepadanya.
Ketekunan dalam berdoa menghasilkan kekuatan maksimal menghadapi kerasnya kehidupan dan fakta yang terjadi dalam hidup. Maka Roma pasal 12 tadi katakan, ayat yang bagian terakhir, bertekunlah di dalam doa. Karena dengan begitu kita dapat kekuatan. Gak mudah menyerah. Oh iya, aturannya begini. Kebanyakan orang lakukan ini, wes aku ikut. Kalau ndak ikut nanti aku ndak kebagian. Sehingga mulai berperilaku seperti dunia. Padahal Roma 12 sudah katakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Ibadah sejati itu membuat kita berbeda dengan dunia. Kasih Allah menguasai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi yang tekun berdoa. Menghadapi segala sesuatu, kita bawa saja ke dalam doa. Serahkan saja kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Biarlah Tuhan yang berperkara. Biar Tuhan yang maju di depan kita. Memimpin langkah kita. Bahkan Tuhan yang maju berperang bagi kita kalau kita butuhkan peperangan secara rohani. Aduh, hadapi masalah ini. Sedih, berat. Aduh, hadapi penyakit ini. Susah. Aduh, hadapi situasi ini. Tambah berat. Datang kepada Tuhan. Berdoa. Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang aku akan beri kelegaan. Plong. Kalau sudah plong jangan ditarik lagi. Tuhan tak serahkan masalahku tapi diganduli. Dipikiri. Itu diganduli lagi gini. Diserahkan tapi ditarik ulur sama Tuhan. Oh, udah serahkan, sudah serahkan, lepaskan. Biar Tuhan nanti yang berperkara. Kalau Tuhan mau itu beres, kita akan nikmati dengan beres. Tapi kalau Tuhan mau itu terjadi, Tuhan gak tinggalkan kita kan. Kita dibawa masuk ke sana untuk melihat yang lebih luar biasa dari Tuhan. Oh, begini rupanya cara Tuhan. Daniel berdoa. Tetap masuk gua singa. Tetapi Tuhan, Daniel melihat singa-singa itu mingkem. Apa itu mingkem? Tutup mulut. Singanya jadi meong. Enggak lagi jadi singa, tapi jadi meong. Kucing, ya, nurut. Ya. Tapi begitu orang-orang yang punya gagasan itu dibuang, kita udah katakan belum sampai mereka di dasar, langsung meong itu jadi singa lagi. Balik lagi, hajar mereka sampai poyak begitu rupa. Karena ada kasih menguasai kehidupan kita. Membawa kita tekun berdoa. Dan kita nikmati kekuatan yang luar biasa. Statement terakhir. Ketika kasih Allah memenuhi hidup kita. Maka hidup kita akan dituntun untuk mewujudkan ibadah yang sejati. Kita dituntun untuk menjadi anak-anak Allah yang bisa mempersembahkan hidup kita. Menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepada Allah. Keluar dari kehidupan kita, sukacita dalam pengharapan kepada Tuhan. Keluar dari kehidupan kita, kesabaran menghadapi kesengsaraan yang luar biasa. Dan terjadi dalam kehidupan kita. Ketekunan kita untuk berdoa kepada Tuhan dan melihat
betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bawa hidup kita tetap pada Yesus. Memandang selalu kepada Yesus. Jangan mengharapkan yang lainnya. Jangan menaruh pengharapan kepada yang bukan Allah. Tetapi sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Terima kegenapan janji Allah. Kita tetap berada bersama dengan Yesus.